Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safitri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen dalam rangka memenuhi tugas 1 Sistem Informasi Manajemen R04 yang diampu oleh dosen Ibu Eka Fadila, SIP M. Baik, pembahasannya akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu adalah pengertian sistem, yang kedua ada pengertian informasi, yang ketiga ada pengertian manajemen, yang keempat ada ciri-ciri sistem, yang kelima ada jenis-jenis sistem informasi manajemen, dan yang keenam ada manfaat sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Bila diperhatikan secara seksama mengenai anatomi di dalam tubuh kita, sesungguhnya ialah merupakan sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Dari bagian semua organ tubuh atau bagian tubuh dalam tubuh kita mempunyai fungsi dan tugas masing-masing serta mekanisme kerjanya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan, saling berketergantungan antara satu dengan yang lainnya secara terpadu sehingga tubuh kita bisa hidup dan bergerak secara sempurna. Seperti struktur pernafasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, pembuluh darah, dan juga darah. Setiap unsur dari struktur pernafasan tersebut memiliki fungsi tertentu dan bekerja dengan proses tertentu untuk mencapai tujuan dari sistem pernafasan. Dari contoh tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya suatu sistem itu tentunya terdiri dari struktur lain dan merupakan komponen-komponen yang saling membentuk antara suatu sistem yang lainnya. Jadi ilustrasi tersebut menggambarkan bahwasanya kegiatan kecil maupun besar menggunakan sistem dalam melakukan tugas serta fungsinya untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pula dalam kegiatan organisasi maupun perusahaan. Jadi tidak terlepas dari sistem dan informasi untuk mencapai tujuannya. Baik, yaitu masuk ke pengertian sistem. Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang tertata dengan teratur, saling berinteraksi, saling berketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan baik saat ini maupun saat yang akan datang. Penggunaan informasi dalam sistem informasi manajemen sangat penting dikarenakan informasi dibutuhkan dalam proses pengambilan di sistem supaya sistem tersebut dapat terproses dengan baik. Sebelum menjadi informasi, awalnya itu bernamanya data. Data ini dapat didefinisikan juga sebagai fakta yang ada bisa terformat berupa teks, angka, gambar, dokumen, maupun bagan yang menggambarkan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada saat itu. Oleh karenanya, seorang yang akan mengambil suatu keputusan, maka orang tersebut akan menggunakan informasi dan bukan hanya sekedar menggunakan data. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang berkualitas. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dari prinsip administrasi klasik, kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer ini tercakup dalam akronim yaitu POSTJORD yang tersingkat dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, atau controlling, reporting, dan juga budgeting. Atau lebih ringkas lagi, kegiatan manajemen tercakup dalam 3 kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Setelah membahas pengertian dari sistem informasi dan juga manajemen, jadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen ialah suatu proses mengolah data untuk nantinya menjadi informasi yang dibutuhkan oleh seseorang, baik dalam suatu organisasi maupun perusahaan.
Selanjutnya masuk ke ciri-ciri sistem. Yang pertama yaitu mempunyai komponen-komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang saling bekerja sama, membentuk suatu kesatuan. Komponen di sini dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua yaitu batas sistem atau boundary. Sistem memiliki batas-batas luar yang memisahkannya dari lingkungannya. Batas sistem ialah wilayah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungannya. Adanya batas sistem ini ialah supaya sistem tidak keluar dari tujuan atau rencana yang dicapai. Yang ketiga ada lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan luar ialah lingkungan di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Pengaruh tersebut dapat berupa positif maupun negatif. Pengaruh positif dapat dipelihara dan dijaga, sedangkan pengaruh negatif harus dikendalikan karena dapat mengganggu sistem. Selanjutnya yaitu ada masukan sistem atau input. Masukan atau input ini ialah serangkaian data yang nantinya akan diproses menjadi suatu informasi. Yang selanjutnya itu keluaran sistem atau output merupakan masukan untuk subsistem lain. Informasi yaitu keluaran yang dihasilkan dari proses itu. Selanjutnya yaitu pengolah sistem atau pemrosesan. Pengolah merupakan suatu yang merubah masukan menjadi keluaran. Dan yang terakhir ada sasaran sistem. Sistem yang baik pastinya memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan sesuatu yang menjadi target yang ingin dicapai dari suatu sistem. Suatu sistem bisa dikatakan berhasil apabila sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Office Automation System. Sistem ini berintegrasi menggunakan komputer milik perusahaan dan sering disebut juga dengan OS atau Office Automation System. Contohnya yaitu ketika seseorang karyawan ingin mengirim pesan atau email kepada karyawan lain di departemen lain, karyawan tidak perlu menggunakan fitur email yang disediakan Google, melainkan cukup menggunakan OS ini saja. Yang kedua yaitu ada supply chain management, merupakan sistem yang memiliki data yang saling terhubung meliputi pemasok hingga konsumen akhir. Ketika suatu perusahaan menerapkan sistem ini, keseluruhan catatan data secara detail yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku di dalam suatu perusahaan ini bisa ditemukan. Maka dengan itu, setiap informasi manajemen perusahaan lebih mudah dikontrol dan lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu ada Enterprise Resource Planning, atau disingkat ERP. Sering diterapkan di sebuah perusahaan besar dan juga perusahaan skala kecil. Sistem ini bisa dikontrol dan juga dikelola oleh seluruh unit yang berada di lingkup perusahaan tersebut. Sehingga pengawasan yang dilakukan perusahaan bisa lebih maksimal dengan waktu yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada Knowledge Work System atau KWS. Penggunaan sistem ini bisa membagikan informasi atau data baru yang bisa langsung terintegrasi ke seluruh departemen di dalam perusahaan. Selain itu juga, kinerja perusahaan jadi bisa lebih efektif serta efisien karena karyawan tidak perlu repot mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu ada teknologi expert system dan artificial intelligence. Dengan adanya expert system dan artificial intelligence ini, atau kecerdasan buatan mampu membantu perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas yang ada di dalamnya. Banyak juga perusahaan saat ini yang sudah menerapkan AI, sehingga perusahaan bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pengeluaran yang bisa dikurangi. Baik, selanjutnya yaitu ada Executive Support System atau ES. Bertujuan untuk membantu para manajer dalam berkomunikasi dengan bawahannya. Jenis ESS ini ialah memudahkan para manajer untuk mengkomunikasikan
grafik serta informasi pendukung kepada bawahannya atau kepada anggota perusahaan yang bertanggung jawab. Bisa dianalogikan juga jika komunikasi antara manajer dengan bawahannya bisa berjalan dengan intens dan baik menggunakan sistem ESS ini, maka besar kemungkinan kinerja perusahaan juga akan berkembang lebih besar. Selanjutnya itu ada Decision Support System atau DSS. DSS ini merupakan program pengambil keputusan yang dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan. Dengan adanya DSS ini, para manajer bisa memutuskan sebuah keputusan yang paling tepat dengan berbagai pertimbangan dan kondisi perusahaan pada saat itu. Selanjutnya yaitu ada Informatic Management System. Informatic Management System ini ialah diprogram sehingga membantu pekerjaan dan juga tugas yang dilakukan manusia menjadi lebih mudah. Caranya yaitu dengan menggabungkan program komputer dan sistem informasi manajemen dengan sekumpulan informasi atau data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada Transaction Processing System atau TPS. Jadi kegiatan transaksi di perusahaan itu sangatlah penting. Jika terjadi sedikit saja kesalahan dalam transaksi, bisa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak perusahaan yang menggunakan sistem Transaction Processing System ini atau sistem TPS untuk memudahkan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu ada Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sistem ini hampir sama dengan DSS. Yang membedakan ialah kalau Group Decision Support System ini dia cenderung berbasis kelompok, sedangkan Decision Support System ini ialah individu. Jadi cara kerja dari GDSS ini ialah mengumpulkan informasi atau data-data terlebih dahulu terkait grup atau kelompok di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Jadi data sangatlah penting dalam sebuah informasi dan juga data yang dibutuhkan haruslah akurat supaya bisa menghasilkan informasi yang baik. Maka dari itu, dengan adanya sistem informasi manajemen, data yang masuk akan diolah secara otomatis dan data akhir yang dibutuhkan lebih akurat karena sudah diolah dengan sistem yang ada tadi. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana yang lebih efektif. Data yang real-time dan akurat bisa langsung menjadi penentu keputusan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dengan adanya sistem informasi manajemen, tidak perlu lagi membutuhkan waktu yang lama dan telah merumuskan rencana yang ada. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sistem informasi yang hadir dan perkembangan teknologi yang semakin maju juga membuat manusia mau tidak mau juga belajar dengan hal baru. Maka dari itu, secara tidak langsung, manusia sudah meningkatkan kualitas mereka. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen ini telah berjalan di suatu perusahaan, maka akan banyak terjadinya human error, karena semuanya sudah dilakukan secara sistematis dan membuat produktivitas kerja karyawan semakin meningkat. Dan dengan begitu juga bisa menekan biaya operasional dengan gabungan sistem informasi ini. Yang terakhir ada mempermudah koordinasi. Sistem informasi manajemen juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengarahan, dan pengawasan tim manajemen. Dan data informasi yang dihasilkan nantinya akan dilanjutkan oleh divisi lain atau anggota lain yang membutuhkan data tersebut. Pertukaran data antara satu anggota ke anggota yang lain itu membentuk hubungan yang sehat di dalam suatu perusahaan. Tidak hanya itu juga, sistem informasi manajemen juga membantu dalam pendelegasian tugas dan kepada pihak lain dengan mudah
koordinasi dengan adanya sistem bisa langsung dilakukan dengan cepat tanpa harus bertemu secara langsung. Intinya bisa efektif dan efisien dengan adanya sistem informasi manajemen ini. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.